Selamat malam, Smart Listeners di seluruh Indonesia dimanapun Anda berada. Kembali saya William Darmawan hadir menjumpai Anda dalam Smart Motivation. Semoga Anda dalam keadaan semangat, produktif, dan di malam hari ini sambil mendengarkan insight yang sangat luar biasa karena kita akan membahas topik The Art of Influencing Part 2. Pada minggu yang lalu kita sempat membahas di bagian 1, Smart Listeners, dan kita akan lanjutkan topik kita di malam hari ini, bagaimana membuat orang termotivasi tanpa harus memaksa. Baik, dan untuk Anda semua yang ingin bergabung, silakan boleh ke YouTube channel Smart FM. Karena pada malam hari ini kami juga sedang live streaming di YouTube channel Smart FM. Dan Anda yang mendengarkan kami di 6 kota juga kami ucapkan selamat malam. Dan tampaknya suara saya belum muncul ya di malam hari ini. Dan tentunya untuk Anda semua silakan bergabung di WhatsApp di 0812 11 12 959. Dan Pak Eloy, apakah sudah terdengar suara saya? Oke, rupanya belum terdengar. Kalau begitu saya akan sapa Pak Eloy ya di malam hari ini. Baik, sudah terdengar suara saya Pak Eloy? Siap, 86, yes. Oke, sudah terdengar ya. Kalau tadi masih belum terdengar, saatnya saya muncul ya di 6 kota dan juga bersama dengan Pak Eloy Zalukut. Topik kita adalah bagaimana membuat orang termotivasi tanpa harus memaksa, The Art of Influencing Part 2. Selamat malam Pak Eloy. Selamat malam Mas William dan semangat pagi dan pagi. Langsung ya, yang agak-agak lemes di sore hari ini mendengarkan kita berdua langsung semangat lagi, semangat pagi ya. Dan untuk Anda yang lagi di perjalanan juga selamat mendengarkan. Dan sekali lagi Anda boleh bergabung di WhatsApp di 0812 11 12 959 atau kami juga sedang live streaming di YouTube channel Smart FM bersama dengan founder and master teacher of TML, Theocentric Motivation and Leadership, Sales Warrior Trainer, Leadership Coach and Organizational Culture Konsultan Pak Eloy Zaluku. Gimana kabar Pak Eloy? Alhamdulillah luar biasa, yes. Tadi dari jam 5.30 kita sudah ready untuk memberikan training batch yang ke-8 untuk para manajer di KB Bank. Masih ada 4 lagi, jadi totalnya 12 batch. Lalu kita buru-buru pulang dan sekarang kita siap di ruang kantor untuk menginspirasi seluruh Indonesia. Oke, Pak Eloy. Minggu lalu kita membahas di bagian yang pertama ya, The Art of Influencing. Dan sebenarnya minggu lalu kita mulai membahas juga sebuah buku yang luar biasa berjudul Influencer, Ilmu Baru dalam Memimpin Perubahan, karya Joseph Grenny. Nah, buku ini mengajak kita melihat bahwa inti dari kepemimpinan sejati bukan sekedar soal jabatan atau otoritas. Pak Eloy, boleh dibuka pada malam hari ini, silakan. Yes, betul sekali Mas William. Jadi, inti dari kepemimpinan sejati bukan sekedar jabatan atau otoritas yang dimiliki oleh seseorang, tetapi tentang kemampuan untuk mempengaruhi dan mengubah perilaku orang lain secara mendalam dan berkelanjutan. Dan persis pembahasan kita malam ini, gimana melakukannya tanpa memaksa. Nah, itulah Smart Listeners, kita minggu lalu sudah mulai berbicara mengenai para influencer sejati yang menurut kata Grenny, peneliti dan kawan-kawannya, berbeda dari pemimpin tradisional. Mereka bukan hanya pandai bicara, tetapi punya 3 kebiasaan penting. Yang pertama, mereka tahu persis tujuan yang ingin dicapai, lengkap dengan cara mengukur keberhasilannya. 2, mereka fokus pada sejumlah kecil perilaku kunci atau vital behaviors yang benar-benar berdampak besar terhadap perubahan. Dan yang ketiga, mereka disiplin menggunakan 6 sumber pengaruh, 6 cara utama untuk memengaruhi seseorang dari sisi pribadi, sosial, dan lingkungan. Nah, Smart Listeners, dari 6 sumber pengaruh itulah malam ini kita lagi bahas. Dan 6 sumber pengaruh itu bisa dilihat ada sumber vertikal dan ada yang horizontalnya. Nah, apa itu yang vertikalnya? Ada 3, pribadi, sosial, dan struktural. Jadi, personal, sosial, struktural. Bisa dibayangkan ada mulai dari bawah lah ya, mulai dari personalnya, lalu naik ke tengah sosialnya, lalu ke paling atas strukturalnya. Itu yang vertikal, dari bawah ke atas. Tapi ada sumbu horizontalnya, dari kiri ke kanan. Itu hanya ada 2. Ada
kemauan atau motivasi, dan ada kemampuan atau kompetensi. Itu tuh. Jadi kemudian muncullah menjadi 6 kotak atau 6 sumber pengaruh. Jadi smart listeners contohnya lah ya. Kadang kita ingin anggota tim lebih disiplin. Ya kan? Banyak kan manajer-manajer atau ayah, ibu, papa, mama di rumah ingin anak lebih disiplin. Atau pelanggan lebih terbuka menerima ide baru. Tapi kita sering hanya menekan dari satu sisi. Misalnya dengan memberikan perintah atau dengan iming-iming bonus kepada pelanggan kita. Padahal dari risetnya Granny, perubahan yang tahan lama terjadi jika kita menyentuh semua sumber pengaruh tadi. Berapa sumber pengaruhnya? Ada 6. Yaitu apa? Dari sisi kemauan motivasinya kita sentuh. Tapi dari sisi kemampuan atau kompetensinya juga kita sentuh. Dari sisi personalnya kita sentuh. Ya. Dari sisi sosialnya kita sentuh. Dari sisi strukturalnya pun kita sentuh. Apa contohnya? Secara sederhana ya, smart listeners. Nih, dari sisi motivasi pribadi, orang akan lebih konsisten kalau mereka ingin melakukannya. Betul. Bukan karena disuruh-suruh, dipaksa-paksa, diancam-ancam. Bisa diancam, tapi hanya dalam jangka pendek hasilnya. Jadi tugas kita sebagai orang tua, sebagai guru, sebagai manajer, sebagai direktur, sebagai pemimpin adalah membuat perubahan itu terasa menarik dan bermakna. Gimana caranya? Itulah yang malam ini sedang kita lanjutkan pembahasannya. Lalu dari motivasi pribadi, harus ada kemampuan pribadi dong. Jadi motivasi personal tidak cukup ternyata. Harus ada kemampuan, kompetensi personalnya. Artinya apa? Niat tanpa skill, keterampilan tidak cukup. Niatnya sih, wah menggebu-gebu. Nggak ada skillnya. Maka kita perlu bantu orang-orang, anggota tim, anak-anak di rumah, masyarakat kita, mengasah keterampilan lewat apa dong? Ya selain sekolah secara formal, ada informalnya lewat praktik, pelatihan, simulasi, kita mentoring. Bagaimana dengan sosialnya? Sama, ada motivasi sosial, ada kompetensi sosial. Motivasi sosial itu apa? Kita semua tahu lah, smart listeners. Dukungan teman dan pemimpin sangat kuat, teman-teman di kantor, keluarga. Kalau orang-orang di sekitar kita percaya pada perubahan, biasanya kita ikut tertarik. Kalau mereka percaya bahwa kamu pasti bisa, kita ikut termotivasi. Ya. Tetapi motivasi sosial saja tidak cukup. Mesti ada kompetensi atau kemampuan sosialnya. Nah, disinilah kolaborasi menjadi penting. Kadang orang perlu bantuan, bukan di-push terus, ditekan terus. Dan yang terakhir dari sisi struktural. Motivasi struktural, lingkungan dan sistem bisa jadi pendorong loh. Betul. Misalnya diberikan insentif yang tepat, pengakuan yang adil, dan yang terakhir bicara mengenai kemampuan struktural. Apa itu? Well, itu bahkan ya tata ruang kantor, sistem kerja kita sangat mempengaruhi perilaku seseorang. Nah, itulah yang kita bahas dan nanti setelah break kita akan lanjutkan pembahasan ya untuk melanjutkan yang pekan kemarin. Demikian Oke, Mas untuk William. Anda semua boleh ke YouTube karena kami sedang live streaming di sana dan kami ajak Anda juga untuk mengirimkan tanggapan ya di WhatsApp 0812 11 12 959. Kami kembali setelah jeda. Kembali Anda simak dalam Smart Motivation bersama Eloy Zaluku. Smart Motivation. Kita masih dalam Smart Motivation dan topik yang kita angkat The Art of Influencing bagian 2, bagaimana membuat orang termotivasi tanpa harus memaksa. Pak Eloy, kita lanjutkan diskusi pada malam hari ini. Dan bisa dikatakan ya bahwa influencing itu merupakan sebuah keterampilan yang bisa dipelajari. Nah, Pak Eloy bisa menjelaskan nggak kepada Smart Listeners seperti apa itu, Pak? Exactly. Dan minggu lalu kita sudah mulai membicarakan taktik yang pertama dari kalimat tadi, yaitu membiarkan orang lain memilih. Maksudnya apa? Well, salah satu kesalahan paling sering dalam memengaruhi orang lain, anggota tim, murid-murid di sekolah, anak-anak, adalah ketika kita merasa harus meyakinkan atau memaksa, menekan mereka agar mengikuti cara kita. Padahal
Ini dari penelitian Joseph Graney, semakin keras kita menekan, semakin besar resistensi yang muncul. Kita sering melihat ini terjadi di kantor maupun di rumah kan. Seorang manajer berkata, pokoknya mulai besok semua harus tepat waktu. Atau seorang orang tua mengatakan, kamu harus belajar sekarang juga, jangan main HP terus. Atau suami dan istri berkata, kamu harus berubah, aku capek begini terus. Apa yang kemudian terjadi, small listeners? Yang dipengaruhi justru menutup diri. Bukan karena mereka tidak paham, bukan. Tapi karena mereka merasa kehilangan kendali atas pilihannya. Inilah kenapa taktik pertama dalam seni memengaruhi orang adalah biarkan orang merasa mereka yang memilih. Oke. Kita tetap menuntun, tapi tidak memaksa. Kita tetap punya arah, tapi membuat mereka merasa seperti ikut memiliki keputusan itu. Misalnya di dunia kerja, seorang manajer ingin timnya lebih aktif, lebih berinisiatif gitu ya. Alih-alih memberi perintah, ia bisa berkata, teman-teman, menurut kalian apa ide terbaik nih yang bisa kita jalankan minggu ini agar target tercapai lebih cepat? Begitu pertanyaan itu dilempar sama listeners, dinamika tim berubah loh. Begitu pertanyaan itu dilempar, sekali lagi, dinamika tim berubah. Mereka bukan lagi orang yang diperintah, kamu harus A, B, C, tapi pemilik ide. Dan orang akan lebih berkomitmen pada keputusan yang mereka buat sendiri. Itu pasti. Contoh di rumah, anak Anda malas belajar. Alih-alih berkata, belajar sekarang, pakai tanda seru lagi, pakai ini lagi, telunjuk. Ya. Anda bisa berkata, nak, kamu mau belajar jam 7 atau jam setengah 8? Yang penting sebelum nonton film kesukaanmu atau main game kesukaanmu atau kontak telepon dengan temanmu, kamu sudah sempat baca satu bab untuk ujian esok atau lusa. Iya, tetap harus belajar. Anak kita harus belajar, tapi anak kita merasa diberikan pilihan. Dan itu akhirnya membuat dia lebih mudah menerima. Jadi, ada banyak contoh lah, tapi minggu lalu kita udah bahas. Langsung saja, minggu lalu juga kita bicara mengenai menciptakan pengalaman langsung. Nah, jadi apa itu? Well, pekan lalu kan ada ya, Joseph Graney mengatakan banyak orang tidak berubah karena mereka belum mengalami alasan mereka perlu berubah. Belum ngerasain langsung gitu. belum kebentur temboknya. Belum kejedot ini. Kejedot ya. Jadi kita bisa bicara panjang lebar ya, kasih data, kasih nasihat, tapi kalau mereka belum merasakan sendiri, hasilnya jarang bertahan lama loh. Ini penelitian. Contoh di tempat kerja. Seorang direktur ingin timnya sadar pentingnya melayani pelanggan. Daripada memberikan presentasi tentang customer satisfaction, walaupun itu penting, tetapi ia juga meminta seluruh manajernya apa? Ikut turun ke lapangan selama setengah hari aja untuk ngapain? Mengenangani keluhan pelanggan secara langsung. Setelah setengah hari itu, di mana mereka mendengar langsung komplain dan melihat wajah pelanggan yang kecewa, frustrasi, tidak perlu lagi pidato panjang. Karena mereka sudah melihat dan merasakannya langsung. Mereka akhirnya berpikir, oh ini kenapa kita harus memperbaiki sistem customer satisfaction, customer service kita. Contoh lain dalam keluarga, seorang ayah ingin anaknya belajar menghargai uang. Betul. Alih-alih hanya berkata, kamu harus hemat loh, kan hemat pangkal kaya. Ia memberi anak itu uang saku untuk 1 minggu dan membiarkan dia mengatur sendiri penggunaannya. Small listener, saya melakukan ini sejak anak saya itu lulus dari SD. Jadi mulai SMP, 2 anak saya itu tidak pernah memberikan mereka hadiah waktu mereka ulang tahun. Loh kok bisa? Saya berikan mereka uang tertentu. Dan saya sudah ngomong dengan mereka, are you ready? Papi, mami tidak memberikan hadiah. Karena diberikan hadiah pun belum tentu itu yang mereka mau kan. Kita cuma ikut-ikutan budaya yang selama ini, kalau memang budaya itu tidak baik untuk anak saya, ngapain dipertahankan? Jadi saya memberikan mereka uang, dan saya bilang, uang ini kamu pakai. Tentu berapa persen ditabung, berapa persen disumbangkan, tetapi sekian yang lain, terserah. Kamu yang putuskan. Hanya kamu belajar ya, bedanya wants dan needs. Dan itu sudah terjadi berkali-kali. Supaya mereka apa? Setelah uangnya habis, baru nyadar tuh. Waduh, uang gua habis. Jadi instead of bilang hemat,
Maka Joseph Grady mengatakan, biarkan mereka merasakannya. Itu merasakan secara langsung. Itu yang sudah kita bahas minggu lalu, dan hari ini kita lanjutkan dengan taktik yang ketiga, Mas William, yaitu menggunakan cerita atau storytelling. Nah, gimana tuh menggunakan cerita atau storytelling ya Pak Eloy? Mungkin bisa kita bahas lebih mendalam nih. Keren banget sih ini. Bahkan saya sendiri tuh ya mempersiapkan semua ini, saya belajar banyak sih. Jadi smart listeners, begini ya, saya pelan-pelan ya. Setelah kita bicara tentang tadi, taktik pertama, berikan pilihan. Yang kedua, menciptakan pengalaman langsung. Taktik ketiga dalam seni mempengaruhi orang lain tanpa memaksa adalah menggunakan cerita. Loh, kenapa cerita? Karena otak manusia itu, smart listeners, lebih mudah menerima narasi atau cerita daripada perintah. Cerita membawa emosi. Dan emosi adalah bahan bakar sebuah perubahan. Smart listener, coba pikir-pikir yuk. Apakah Anda menyadari ketika Anda menasihati seseorang, entah tim kerja, anak, atau pasangan, kadang ya apa yang Anda katakan tuh masuk telinga kanan, muter sebentar, keluar telinga kiri. Tapi begitu Anda bercerita, mereka diam loh. Dan mendengarkan. Cerita membuka pintu hati, bukan sekedar pikiran. Makanya banyak pembicara-pembicara hebat, trainer-trainer itu ya, mereka itu jago dengan storytelling, bercerita. Coba kita lihat beberapa contoh ya, Mas William. Let's say seorang manajer di perusahaan logistik ingin menekankan pentingnya safety, keselamatan kerja. Nah, daripada si manajer menampilkan data kecelakaan atau membuat peraturan baru, ia memulai rapat dengan cerita sederhana. Apa itu? Dia ngomong begini. Teman-teman, tahun lalu ya, di gudang kita, di cabang Bandung, ada satu operator yang terburu-buru memindahkan barang karena ingin cepat pulang. Dia tidak sadar, pengait di forkliftnya belum terkunci sempurna. Dalam 2 detik, hanya 2 detik loh, palet itu jatuh dan menghantam kakinya. Dan dirawat berbulan-bulan. Dan sampai sekarang masih sulit berjalan normal. Ruangan mendadak hening. Kenapa? Karena semua orang sedang membayangkan kejadian itu. Dan sejak hari itu, budaya keselamatan kerja berubah di perusahaan ini. Bukan karena peraturan baru, bukan. Tapi karena cerita yang menyentuh hati mereka. Itu beberapa. Masih banyak cerita-cerita lain. Silakan, Mas William. Oke, jadi sebetulnya dengan memberikan cerita, storytelling, itu lebih kena ke hati ya, atau ke memori dari orang lain, karena dengan begitu kan dia langsung memvisualisasikannya, dan akhirnya teringat gitu ya, seperti tadi case yang disampaikan. Nah, kalau dalam dunia profesional seperti apa Pak contohnya storytelling ini? Mungkin 2 menit sebelum kita jeda Pak Eloy. Oke, tadi untuk profesional seperti manajer di perusahaan logistik ya. Ya, saya mau masuk justru contoh dalam keluarga deh ya. Oke, Karena family banyak ya, juga, paling family. dekat. Sebagai listeners yang punya anak lah ini, bisa relate lah. Anak Anda mungkin sulit menghargai waktu atau malas belajar daripada berkata, kamu harus rajin, papa itu kerja mati-matian, mama itu kerja buat kamu loh. Bagaimana kalau ayah atau ibu ya mulai cerita, nah, ayah dulu punya teman sekelas loh, yang selalu menunda belajar. Tapi setiap kali ujian, dia menyesal. Suatu kali dia mencoba belajar teratur dan ternyata nilainya melonjak. Dia bilang, ternyata rasanya enak ya kalau bisa mempersiapkan diri jauh sebelum ujian. Smart listeners, anak tidak merasa dinasehati ketika Anda bercerita. Tetapi dia belajar dari cerita itu. Dalam hubungan, misalnya pasangan suami istri pun, cerita bisa menjadi jembatan empati daripada berkata, kamu tuh nggak ngerti aku loh. Cobalah berkata, Mami, Papi, sayang, aku tuh pernah dengar kisah sepasang suami istri yang setelah 10 tahun menikah, baru sadar loh, kalau mereka berdua tuh sama-sama ingin dimengerti, tapi sibuk membuktikan siapa yang benar.
Nah, cerita itu tidak menyerang, tapi mengundang refleksi. Saya tahu sistem pendidikan kita pun sebenarnya tidak mengajarkan kita banyak mengenai storytelling ini. Apalagi di umur-umur seperti kita. Kalau anak-anak sekarang ya 10 tahun ke bawah tuh udah banyak lah sekolah tuh yang mengajarkan storytelling. Tapi eh, ya kita yang usia 20 tahun ke atas tuh sebetulnya tidak terlalu mendapatkan pembelajaran itu di sekolah. Tapi kita bisa belajar, Bisa tidak pernah belajar. berhenti. Kita bisa belajar melalui radio Smart FM seperti ini. Dan Demikian Mas William. tidak ada kata terlambat ya, termasuk Anda para manajer, para pemimpin di perusahaan, atau Anda staff ya, dimanapun itu bisa mempelajari bagaimana storytelling ini mempengaruhi orang lain. Lebih tepatnya gitu kali ya Pak Eloy? Banget. Dibanding kita mewajibkan, menyuruh gitu ya, atau mungkin mengancam, tanda kutip ya, mengancam, itu mungkin hanya sementara. Setuju nggak sih Pak Eloy? Bener banget, memang begitu. Itu hasil penelitian dari Joseph Granny dan kawan-kawan di berbagai belahan dunia loh ini. Oke, untuk Anda semua yang memberikan pertanyaan ini sudah cukup banyak ternyata Pak Eloy yang masuk ya. Di sesi kedua ini nanti akan saya bacakan, namun masih ada sesi ketiga, Anda jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Kembali Anda simak dalam Smart Motivation bersama Eloy Zaluku. Smart Motivation. Topik kita di malam hari ini, The Art of Influencing, Part 2, bagaimana membuat orang termotivasi tanpa harus memaksa. Bersama dengan Pak Eloy Zaluku, Founder and Master Teacher of TML, Theocentric Motivation and Leadership, Sales Warrior Trainer, Leadership Coach, and Organizational Culture Consultant. Dan untuk Anda yang sudah memberikan tanggapan nanti akan saya bacakan, namun kita masih membahas tadi ya, bagaimana storytelling itu bisa mempengaruhi atau juga memberikan atau menginfluence orang lain. Nah, sebelum kita masuk ke taktik yang keempat nih Pak Eloy, katanya cerita itu kan lebih kuat daripada logika ya. Nah, kalau kita membahas soal pengalaman itu juga kan bisa kita bagikan ke orang lain dan mereka akhirnya bisa masuk ke dalam cerita tersebut. Nah, mungkin Pak Eloy bisa lebih menjelaskan kepada semuanya tentang storytelling dalam influencing ini Pak Eloy, silakan. Bener banget, tadi kalimat itu bahwa cerita lebih kuat daripada logika, memang demikian adanya. Kita bisa berdebat lah dengan data, tapi jarang bisa menolak kisah yang menyentuh hati kita. Smart listeners, orang-orang berubah bukan karena angka, tapi karena meaning, makna yang didapatkan. Dalam dunia sales misalnya, karena kami sering lah ya mendapatkan undangan, memberikan training kepada teman-teman sales. Anda sebagai orang sales ya, bisa menjelaskan semua fitur produk Ya. dengan lengkap. Garansi 3 tahun, kualitas premium. Wah, harganya bersaing, Pak. Tapi kadang ya pelanggan itu tetap bilang begini. Ya, saya pikir-pikir dulu deh, atau saya tanya suami saya dulu ya. Namun ketika Anda bercerita, misalnya nih, Bu Vera, banyak loh pelanggan kami yang dulu juga ragu seperti Ibu Vera, tapi setelah mereka coba, wah, ternyata produk ini membantu mereka menekan biaya listrik sampai 30%, Bu Vera. Bahkan ada loh yang akhirnya bisa beli unit kedua hanya karena penghematan itu. Nah, smart listener, cerita itu membuat pelanggan itu Bu Vera merasakan pengalaman orang lain. Dan tanpa sadar mereka tuh mulai membayangkan. Nah, ini visualisasi tadi, mengimajinasikan, membayangkan diri mereka sendiri di dalam cerita itu menghemat listrik sampai 30%. Itulah kekuatan dari storytelling dalam influencing. Contoh terakhir dah ya mengenai hal ini, karena juga banyak memberikan training-training untuk para manajer. Let's say, seorang manajer daripada ngomong begini kepada anggota timnya, ayo disiplin, ayo tingkatkan penjualannya, ayo. Hai, sales manager dimanapun berada, coba ubah pendekatan dengan cerita. Misalnya, sebagai sales leader, Anda bisa berkata, teman-teman, tahun lalu ada anggota tim kita yang targetnya terus meleset loh. Tapi dia tidak menyerah. Dia mulai datang lebih awal, belajar dari rekan lain, dan bulan ketiga, dia bukan hanya capai target, tapi justru jadi inspirasi buat teman-teman lain. Itu mengingatkan saya,
Kalau kita mau berubah, hasilnya bisa luar biasa. Nah, kisah seperti itu membuat tim merasa, oh kalau dia bisa, saya juga Saya juga bisa dong. bisa. Jadi imajinasi itu yang Betul. dibangunkan. Demikian Mas William. Oke ya. Jadi ini contoh-contoh yang sebetulnya bisa Anda praktekkan sebenarnya karena ini juga merupakan sebuah keterampilan dan Hmm, Anda bisa melatih ini ya Pak, dibandingin kita mungkin memberikan kalimat perintah, jangan ini, jangan itu, tapi dengan narasi seperti storytelling itu cukup efektif ya Pak Eloy. iya benar banget. Dan itu mengajak kita pada taktik yang keempat ya, Mas Oke, William. silakan Pak Eloy. Taktik yang keempat apa nih? Nah, taktik keempat menggunakan permainan dijadikan sebuah gamification namanya. Gimana tuh contohnya Nah, Pak? bagus banget ini. Ya, kita kita sedang membahas mengenai taktik yang keempatnya. Kita semua tahu, smart listeners, tidak semua perubahan terasa menyenangkan. Yang namanya perubahan itu kan kita keluar dari zona nyaman, nggak Yes. menyenangkan. Kadang kita perlu bekerja keras, disiplin, menahan diri, melakukan hal-hal yang monoton. Dan disinilah banyak orang berhenti. Karena apa? Bosen. Nah, taktik keempat mengajarkan kita untuk membungkus packagingnya ini loh. Membungkus perubahan yang tidak menyenangkan itu dalam bentuk permainan. Membuat prosesnya menyenangkan, menantang, dan bahkan bisa dirayakan. Contohnya nih, small listeners, di sebuah perusahaan retail ya. Oke. Tingkat keterlambatan karyawannya itu tinggi sekali. Udah membudaya ini selama bertahun-tahun. Itu fakta ya Pak? Ini fakta. Oke. Daripada memberikan hukuman, HR menciptakan permainan sederhana. Jadi HR ini hebat. Setiap minggu, tim yang datang tepat waktu selama 5 hari penuh akan mendapatkan poin. Jadi mereka tuh berebut poin. Dan tim dengan poin tertinggi di akhir bulan mendapatkan sarapan bersama manajer. Nah, memang perusahaan memberi budget dan nggak seberapa lah itu, tapi itu lagi membangun budaya yang baru. Apa yang terjadi? Tingkat kedisiplinan naik tajam, bukan karena takut dihukum, tapi karena merasakan ada tantangan dan ada kebersamaan. Ini gamification. Contoh lain di rumah kepada papa mama deh yang punya anak yang lagi mendengarkan nih. Anak Anda malas bereskan kamar dan kita tahu yang punya anak ya ini klasik Ya. banget dah ya. Alih-alih marah, ubah jadi permainan. Nah, kita lihat siapa yuk yang bisa bereskan kamar paling cepat sebelum lagu ini habis. Nah, putar lagunya. Dan dalam 5 menit, anak itu melakukan sesuatu yang tadinya selalu ditolak. Tapi kali ini dengan tawa atau dalam ya hubungan pernikahan pasangan suami istri. Alih-alih selalu membahas hal serius dengan tegang, buat permainan kecil misalnya tantangan 7 hari tanpa kritik yuk. Oke. Atau gantian, siapa yang paling banyak memuji pasangannya hari ini? Permainan kecil seperti itu bisa mengubah suasana rumah menjadi lebih ringan dan positif. Gamification. Ini saya lagi belajar juga. Ya, Malaysia ketika mempersiapkan bahan ini, saya juga, hah? Gitu ya? Hah? Gitu ya? Dan di dunia bisnis, contoh gamification juga terbukti meningkatkan kinerja performance loh, small listeners. Banyak perusahaan sekarang ini menggunakan ya leaderboard point atau tantangan mingguan. Untuk apa? Untuk membuat target kerja terasa seperti sebuah mission possible, bukan beban aja. Manusia secara alami suka tantangan dan penghargaan. Nah, itu yang Betul. dimainkan. Ketika sesuatu dibingkai sebagai permainan, motivasi intrinsik muncul dengan sendirinya. Ini saya lakukan di setiap training yang saya lakukan. Jadi para peserta itu saya bikin satu game di awal. Dan akhirnya nanti jam 5 beres, hah? Udah beres ya? Hah? Udah beres ya? Nggak Karena kerasa. sepanjang hari itu, mereka itu dimasukkan ke dalam gamification ini. Ya, padahal ya poin yang didapatkan itu mendapatkan hadiah. Ya tidak selalu hadiah yang mahal-mahal, enggak. Ya memang manusia tadi itu loh. Orang tuh suka tantangan dan penghargaan. Nah, taktik keempat ini sangat menarik, small listeners. Para peneliti menemukan bahwa permainan bisa menyalakan motivasi yang tidak bisa dilakukan oleh nasihat atau perintah. Ketika sesuatu dikemas dengan sebagai sebuah challenge, tantangan, bukan tugas, otak manusia itu merespons dengan lebih antusias. Betul. Ada rasa ingin tahu,
ada dorongan untuk menang di sana. Ini bagian dari pembelajaran neuroscience sebetulnya. Terakhir, coba kita lihat contoh di dunia sales ya, karena sekali lagi kami banyak memberikan training untuk orang-orang sales. Daripada ya manajer atau owner ngomong begini, ayo tingkatkan penjualan bulan ini, ayo. Sales manajernya bisa membuat friendly competition. Friendly competition. Wow. Iya, jadi ayo kita buat tantangan yuk. Siapa yang bisa capai 5 closing pertama minggu ini, akan kita beri hadiah kecil. Atau cukup dengan pengakuan di meeting tim. Siapapun yang menang, ceritakan strateginya di depan tim supaya semua belajar. Small listeners, ya sales manager, permainan seperti ini membangun suasana positif, kompetitif yang bagus, dan kolaboratif. Semua ikut bersemangat, bukan karena dipaksa, tapi sekali lagi, karena diberikan tantangan dan dirayakan bersama. Demikian Mas William. Membangun suasana positif, kemudian kompetitif dan kolaboratif yang ini diciptakan ya, artinya disengajakan semua listeners. Artinya dibutuhkan semacam keterampilan atau Anda bisa mempraktekkan langsung ya Pak Eloy. Karena kalau nggak dipraktekkan, ini mungkin akhirnya tadi ya tidak terasa gitu manfaatnya dari game ini ya Pak. Benar banget. Dan ya mohon maaf, tadi memang di beberapa bagian saya ngomongnya itu terlalu cepat. Tapi kan semua listeners bisa nanti mendengarkan ulang rekaman ini toh. Betul. Ya, tersimpan rapi di Radio Smart Di FM YouTube. harusnya ya. Ya, jadi didengarkan lagi dan benar diulang, dipraktekkan, lama-lama jadi kebiasaan. Saya pun yang menyampaikan ini ya, belajar banyak loh ketika mempersiapkannya dan sekarang juga lagi belajar, berlatih setiap hari. Demikian. Bisa ditonton berulang-ulang semua listeners. Untuk Anda yang sudah memberikan tanggapan atau pertanyaan di WhatsApp, nanti akan saya bacakan. Namun kita jeda terlebih dahulu, tetaplah bersama kami. Smart FM, the spirit of Indonesia. Kembali Anda simak dalam Smart Motivation bersama Eloy Zaluku. Smart Motivation. Tidak terasa masuk sesi terakhir, topik kita adalah The Art of Influencing bagian 2 bersama dengan Pak Eloy Zaluku, Founder and Master Teacher of TML, Theocentric, Motivation and Leadership, Sales Warrior Trainer, Leadership Coach, and Organizational Culture Consultant. Pak Eloy, saya akan ke WhatsApp yang sudah masuk di kesempatan malam hari ini. Selamat malam dari Ibu Kurnia di Kota Makassar. Saya punya staf sekitar 10 orang. Ketika saya memberikan arahan, saya selalu didengarkan, tapi itu seperti hanya sementara saja, Pak. Kira-kira apa yang salah dengan cara kepemimpinan saya? Dari Ibu Kurnia. Kebetulan saya bekerja di industri asuransi. Ibu Kurnia di Kota Makassar. Silakan, Pak Eloy. Thank you, Bu Kurnia. Ada 2 hal dari saya. Pertama, mulai hari ini, praktekkan dulu, Bu ya. Kalau memang ada bagian dari 4 taktik ini yang belum. Tadi kan biarkan anggota tim atau agent anggota tim Ibu memilih. Karena perubahan yang dipilih lebih kuat daripada yang dipaksa. Dan memang harusnya di dunia asuransi, ya memang itu kan pilihan mereka. Tetapi banyak orang tuh yang cuman ikut-ikutan. Nah, ciptakan pengalaman langsung. Ajak mereka untuk entah itu rekrut, atau misalnya mereka langsung jualan, dan gunakan cerita-cerita orang-orang hebat dalam dunia asuransi, dan kemudian jadikan sebuah permainan di dunia asuransi. Saya juga banyak diundang di sana. Ini banyaklah yang bisa dijadikan sebagai bagian dari permainan. Itu yang pertama, dari apa yang sudah kita bahas. Yang kedua, nah Ibu, pertanyaannya adalah, apakah di agensi atau di tim Ibu, itu secara sengaja, by design, sudah membuat yang namanya values, nilai inti bersama, pola pikir dan perilaku bersama, yang disebut sebagai budaya. Loh, maksudnya apa itu? Bu, cara kerja otak itu adalah diulang, dan diulang. Sehingga setelah keliling berbagai perusahaan ya di Indonesia ini selama 20 tahun terakhir,
Saya menemukan perusahaan-perusahaan yang melakukan training atau para manajer, para insurance leader yang berbicara kepada anggota timnya. Yang berhasil itu adalah yang sudah by design punya budaya. Yang namanya budaya artinya apa sih? Pola pikir dan perilaku bersama. Tadi saya berbicara di satu perusahaan misalnya. Mereka punya namanya ICCAN, ICAN. I-nya apa? Integrity. C-nya apa? Competent. C yang kedua apa? Care. A-nya apa? Accountable. N-nya apa? Never give up. Jadi semua kisah cerita, semua training selalu dicantolkan ke sana. Ketika ada karyawan, ketika ada anggota tim yang tidak perform, selalu rujukannya adalah, hey, kamu tidak perform nih ya. Ini kira-kira pola pikir dan perilaku bersama kita yang belum dipraktekkan yang mana ya? Oh, kayaknya di never give up-nya sih, Bu. Loh kok bisa gitu? Ya, karena memang ya seringkali kalau saya rekrutmen tuh belum juga. Belum ditolak, Bu, belum. Saya tuh baru mikir untuk rekrut aja tuh udah nyerah. Loh kenapa? Takut ditolak, Bu, saya. Kalau itu dilakukan, di dalam neuron, namanya neuroscience. Di dalam otak anggota tim kita, lama-lama itu kebentuk neuronnya. Dan ini yang terakhir dari saya, Ibu Kurnia. Pikiran terkuat kita adalah yang mendorong perilaku kita setiap hari. Saya ulang, pikiran terkuat kita adalah yang mendorong perilaku kita setiap hari. Dan kalau dilanjutkan, perilaku kita setiap hari itulah yang membuahkan hasil baik ataupun buruk. Ibu kan pingin dong anggota tim, agent, ya itu bisa perform, entah itu dalam hal rekrutmen atau dalam hal selling. Gimana supaya hasilnya bisa lebih baik? Perilaku mereka, behavior mereka, action mereka harus meningkat. Gimana caranya? Harus membangun pikiran terkuat. Pikiran terkuatnya apa? Nah, itu yang tadi saya bilang. Ibu tentukan dulu. 5 kata atau minimal 3 kata. Minimal 3 kata, maksimal 5 kata. Yang Ibu Kurnia yakin seyakin-yakinnya. Kalau 5 kata ini benar-benar jadi pikiran terkuat di dalam brain, otak dari seluruh tim saya, jadi nih bisnis sih. Apa itu? Misalnya, disiplin. Saya yakin seyakin-yakinnya. Kalau agen-agen saya ini, tim yang saya rekrut itu punya disiplin, pasti jadi nih barang nih. Maka, kata yang pertama adalah disiplin. Bikin posternya. Setiap kali bertemu, ingatkan disiplin. Disiplin. Apa itu? Misalnya yang kedua, misalnya adaptif. Wah, ini kan banyak asuransi sekarang tuh bicara mengenai ada urusannya mengenai teknologi. Banyak teman-teman di asuransi itu yang sudah agak berumur, mereka tidak mau menyesuaikan diri dengan teknologi. Jadi Ibu mengatakan, selain daripada disiplin, kita harus punya adaptasi. Nah, diulang. Lama-lama, neuron itu menebal. Kalau dia sudah menebal, Ibu tidak perlu ingatkan. Mereka akan jalan dengan sendirinya karena kalimatnya penutup adalah, pikiran terkuat kita adalah yang mendorong perilaku kita setiap saat. Betul ya, dan akhirnya menjadi kebiasaan dan lama-lama menjadi karakter ya nggak sih Pak Eloy? Absolutely. Oke, artinya kalau sudah karakter yang sangat ideal, perusahaan Ibu dan tim itu akan berjalan dengan maksimal ya. Sukses untuk Ibu Kurnia. Ini Pak Eloy jawabnya udah sangat lengkap ya. Mudah-mudahan puas ya Ibu Kurnia di Makassar. Selamat malam dari Bapak David di Jakarta. Pak Eloy, bagaimana caranya supaya saya dan rekan-rekan kerja itu selalu kompak? Kami terasa sangat bersaing sekali di kantor. Ini mungkin bisa dikasih jawaban ya Pak Eloy. Mungkin agak keluar dari topik tapi nggak apa-apa ya Pak Eloy. Silakan. Ya, Pak David, terima kasih. Jadi begini Pak, sebetulnya kan bersaing itu banyak kebaikannya toh. Yang menjadi tidak baik itu adalah kalau merusak hal yang lebih prioritas. Dari pertanyaan Pak David tadi,
saya berasumsi Pak David menjadikan kebersamaan kerjasama tim sinergi itu juga penting. Jadi yang namanya persaingan itu menjadi begitu individualis banget dan akhirnya bisa sikut sana, sikut sikin, kanan kiri tuh di kantor, ya toh? Nah, sama Pak, saya ini menuliskan buku Leadership Habits and Culture Transformation. Kalau darah saya ini kalau saya dibelek nih, darahnya keluar, darah yang keluar itu adalah leadership and culture. Jadi izin, jawaban saya pasti mirip dengan Bu Kurnia tadi. Ibu, maaf, Pak David tentukan dulu deh. Yang paling penting di kantor Bapak apa? Jadi kolektif mindset-nya, kolektif behavior-nya apa? Behavior datangnya dari mindset. Ya, bahkan di mana-mana saya berbicara, 3 kata nih Pak. Mindset, identity, habit. Mindset, identity, habit. Amazingly, banyak perusahaan dan banyak leader yang menginginkan ada budaya tertentu, kebiasaan tertentu. Apa itu? Sinergi. Kerja sama tim. Tapi nggak tahu dari mana membangunnya. Yang dilakukan adalah nasihat terus, bahkan ancaman. It doesn't work. Otak tuh nggak bekerja dengan cara seperti itu. Jadi harus bagaimana? Pak David, Bapak tentukan dulu. Kalau bukan Bapak pimpinan tertinggi atau pemilik, mulai dari, kalau Bapak di bidang HR nih, atau yang ngurusin mengenai training and development, sepakatilah dengan pimpinan tertinggi. Atau minimal di level direktur yang mengurus itu. Pak, kita mau membangun mindset, identity, dan habitnya apa ini? Antara sinergi dengan competitiveness, yang mana? Dua-duanya penting. Ya betul, Pak. Tapi mana yang lebih penting? Kalau atasan mengatakan competitiveness dong, I don't care about sinergi, berarti apa? Pak David nggak usah dipikirin, Pak. Karena pimpinan tertinggi udah mengatakan itu. Tapi kalau pimpinan tertinggi mengatakan dua-duanya penting. Nah, sekarang Bapak duduk nih bersama dengan pimpinan, Bapak ngomong begini, kita mau menginstall bahwa dua-duanya penting. Ya. Jadi di setiap meeting, Pak, ingatkan kepada orang-orang kita, tim kita, atau agen-agen kita, bahwa yes, competitiveness, kompetisi persaingan harus. Tetapi tidak boleh persaingan di dalam tim kita itu merusak sinergi kita. Nah, saya terakhir nih Pak, saya terakhir mau mengatakan begini. Banyak perusahaan yang tidak sadar, termasuk orang-orang human capital sekalipun, sampai level owner, bahwa ternyata awarding, recognition, penghargaan yang diberikan kepada orang-orang di kantor merusak budaya yang sedang dibangun. Maksudnya, mereka mau membangun budaya, sinergi atau collaboration atau kerjasama tim. Tetapi selalu mengedepankan penghargaan dan reward kepada individu. Nggak bisa, Pak. Kalau reward yang kepada individu, forget about collaboration. Karena tidak nyambung antara apa yang Anda reward dengan budaya yang Anda mau bangun menuju arah yang berbeda. Oke. Demikian, Pak David. Semoga Pak David ini puas ya dengan jawabannya dan Pak Eloy sudah menjelaskan dengan lengkap gitu ya. Dan untuk Anda semua yang terlewatkan perbincangan pada malam hari ini, jangan khawatir karena video ini tersimpan rapi di YouTube channel Smart FM. 30 detik Pak Eloy sebagai closing statement. Mari rekan-rekan sekalian, mulai hari ini, mari belajar untuk mempengaruhi manusia lain dengan 4 taktik. Yang pertama, biarkan mereka memilih, ciptakan pengalaman langsung, gunakan cerita, dan gunakanlah permainan. 4 tips tadi bisa Anda saksikan kembali di YouTube channel Smart FM. Pak Eloy, terima kasih. Kita ketemu lagi minggu depan dengan topik menarik lainnya. Smart Listeners, demikian Smart Motivation. Saya William Darmawan. Saya Eloy Zaluku, mari inspire people, develop leaders, and transform organizational culture. See ya! Sampai jumpa. Sampai jumpa. Telah Anda ikuti Smart